Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Usida harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kalau sudah, sekarang siapkan buku pulpena kalian. Buku pulpena 3B. Ya, kita akan belajar tema 4, subtema 4. Bisa dimulai ya. Menyusun kalimat penyelesaian dari teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kalimat penyelesaian berisi pendapat terhadap suatu masalah. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut. Nah, jadi sebelum kita menulis saran, kita harus membaca teks terlebih dahulu dengan seksama. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalimat penyelesaian biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya yang ditulis di awal atau pertengahan kalimat. Kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu tadi untuk menyusun kalimat penyelesaian dari teks itu kita membaca teks terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, setelah ketemu kalimat yang menunjukkan masalah, baru kita membuat kalimat penyelesaiannya atau kalimat sarannya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Nah, coba menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui, kita harus mengingat pembagian itu merupakan lawan dari perkalian, ya. Pembagian lawan dari perkalian. Nah, sekarang ini adalah langkah-langkah menentukan bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Yang pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali tidak terlalu besar. Kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Yang ketiga, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. A dibagi B sama dengan 24. Tentukan nilai A dan B. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, tentukan bilangan pengali sembarang. Nah, misalnya kita pilih bilangan pengalinya 3, ya. Kita pilih 3. Nah, jadi untuk penyelesaiannya A dibagi B sama dengan 24. A dibagi, karena tadi kita menentukan pengalinya 3, berarti B-nya kita ganti 3 ya. A dibagi 3 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 dikali 3. Nah, 24 dikali 3 itu sama dengan 27. Jadi A sama dengan 27. Nah,
Jadi nilai A dan B dapat diganti. A sama dengan 27 dan B sama dengan 3. Nah, jadi sama ya. 27 dibagi 3 sama dengan 24. Sudah paham? Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Seni melipat kertas. Coba, pernahkah kamu melihat karya dari kertas berupa bentuk seperti hewan, tumbuhan, dan alat transportasi? Pernah ya? Nah, karya tersebut dinamakan seni melipat kertas. Namanya apa? Seni melipat kertas. Seni melipat kertas juga biasa disebut origami. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk, mulai dari bentuk sederhana sampai bentuk yang paling sulit. Itu namanya apa? Seni melipat kertas. Disebut apa tadi? Disebut origami. Origami berasal dari mana? Dari Jepang. Kita lanjutkan. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, masih ingat ya, kewajiban dan hak. Nah, selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebagai bagian dari warga negara, kita memiliki kewajiban-kewajiban antara lain. Yang pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Yang kedua, menaati semua peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ikut menjaga semua fasilitas umum yang disediakan. Dan yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, itu tadi bagian dari kewajiban-kewajiban kita sebagai bagian dari warga negara. Sekarang, beberapa hak yang diperoleh sebagai bagian dari warga negara Indonesia antara lain. Yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kedua, mendapat fasilitas kesehatan memadai. Ketiga, mendapat perlindungan hukum. Keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Yang kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Dan yang keenam, menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Sebaiknya kita itu mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut untuk mendapatkan hak kita. Jadi dilaksanakan dulu ya kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terus setelah itu boleh kita menuntut hak kita. Jadi ingat ya, untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Dilaksanakan secara seimbang. Sudah paham ya? Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan halaman 173 sampai 174 muatan bahasa Indonesia. Ya, paham ya? Kalau sudah paham, untuk pembelajaran pada hari ini Ida cukupkan sekian. Di rumah jangan lupa tetap belajar, menghormati orang tua, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat mengerjakan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.